Xiao Xiao, ayah mendukungmu. Kalau sudah memutuskan kuliah di Shanghai, belajarlah dengan baik. Tunjukkan hasil yang bagus kepada ayah. Kalau tidak senang makan permen. Xiao Xiao. Aku mencintaimu, apa kabarmu? Aku di sini. Kalimat mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini. Lihat apa? Aku sedang melihat pemandangan terindah dalam hidupku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Xiao Xiao, aku pasti akan berusaha keras. Aku ingin kamu tahu aku Shen Hou. Pantas kamu memilih seperti ini. Orang yang kamu sukai adalah aku. Orang yang ingin kamu nikahi adalah aku. Siapapun tidak akan memisahkan kita. Nikahlah denganku, aku mencintaimu. Istri. Istri, istri, istri. Kita sudah menikah. Sekarang aku adalah miliknya. Kita sudah menikah. Xiao Xiao. Xiao 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 Xiao. Kemarin aku terlalu emosional. Aku tidak dalam kondisi baik. Aku tahu pasti aku salah paham kemarin. Mari kita bicara dengan jelas. Sebenarnya aku sudah datang kemarin malam. Aku ingin menemuimu tapi teleponmu mati. Aku ingin naik ke atas untuk mencarimu tapi aku takut mengganggumu. Jadi aku hanya bisa menunggu di sini. Orang yang harus minta maaf bukan kamu. Xiao Xiao, apa maksudmu? Shen Hou. Ibumu benar untuk menentang. Dari awal hubungan kita adalah kesalahan. Kita memang tidak cocok. Xiao Xiao, aku tahu ibuku dulu. Banyak melakukan hal yang keterlaluan. Tapi ibuku kemarin malam jujur padaku, dia bilang padaku, pertama kali datang mencarimu bilang apa, kedua kali datang ke kantormu, bilang apa, dia sudah bilang padaku. Dia juga bilang asalkan kamu bisa memaafkan semua yang mereka lakukan sebelumnya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukanmu dengan baik.
Xiao Xiao. Orang tua saya tidak lagi menentang kita. Ibumu hanya mengatakan itu padamu. Apa itu belum cukup? Xiao Xiao, sekarang yang penting kamu jelaskan padaku. Kemarin malam kenapa kamu di rumah Chen Ziyuan? Sampai larut malam, kalian ngobrol apa saja? Apa yang kalian lakukan, kamu hanya perlu jelaskan padaku. Aku tidak masalah. Mari kita bercerai. Kamu bilang apa? Mari kita bercerai. Bukan kenapa. Kamu harus kasih aku alasan apa yang salah dari aku. Kamu bilang aku akan berubah. Alasannya adalah, kamu tidak salah paham padaku kemarin malam. Dari awal sampai akhir yang salah padamu adalah aku. Aku juga tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi padamu. Tolong jangan cari aku lagi. Xiao Xiao, lepaskan aku. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak apa-apa? Kamu sakit? Cepat bawa ke rumah Apa sakit. kamu tidak enak badan? Kenapa wajahnya pucat sekali? Xiao Xiao, cepat bawa ke rumah sakit Xiao Xiao. Telepon bawa dia ke rumah sakit. Minggir, minggir Xiao Xiao. Xiao Xiao, Xiao Xiao, ayo. Minggir. Siapa keluarga Yan Xiao Chen? Aku suaminya. Pasien tidak ada masalah, hanya kurang perhatian pada makan dan istirahat. Menyebabkan hipoglikemia koma, ditambah pasien sedang hamil. Tubuhnya juga agak lemah. Apa dia? Dia hamil. Kamu tidak tahu, istri kamu tidak bilang. Tidak, lalu. Kamu yakin dia hamil? Bagaimana kalian sudah lama sekali? Hamil sendiri tidak tahu. Setelah infus selesai kalian bisa pulang. Segera ke bagian kebidanan kami untuk pemeriksaan kehamilan. Terima kasih. Xiao Xiao. Kita punya anak. Ya Tuhan, kita punya anak. Anak laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki pasti mirip aku. Perkataan gadis itu sama seperti kamu. Ya Tuhan, kita ternyata punya anak. Kamu bangun Xiao Xiao. Kenapa aku di sini? Kamu tiba-tiba pingsan, aku yang bawa kamu ke sini. Kamu tahu kenapa kamu pingsan? Gula darah rendah. Kamu cuma tebak setengah benar. Setengah lagi coba tebak. Kamu hamil.
Masa kamu tidak tahu? Tidak mungkin. Aku sering gangguan hormon. Dulu juga pernah seperti ini. Tidak mungkin hamil. Xiao-Xiao, apakah kamu masih marah sama aku? Apakah aku salah paham kemarin dan tadi di depan kompleks? Perkataanmu itu apakah kamu marah sama aku, benarkan? Xiao-Xiao, aku mohon. Jangan marah sama aku lagi, aku tahu salah aku. Aku tahu selama ini ada banyak hal yang tidak aku lakukan dengan baik. Tapi sekarang aku sudah jadi ayah. Dan orang tuaku juga sudah menerima pernikahan kita. Aku pikir sekarang kamu seharusnya pindah ke rumah gitu. Masa kehamilan ini kan istimewa, orang tuaku juga bisa merawat kamu. Benar kan pindah ke rumah? Tidak mungkin. Apakah kamu lagi capek tidur lagi deh? Kalau infusnya sudah habis aku panggil kamu. Aku di sini. Istirahat di rumah? Bagaimana kondisi tubuhmu? Demi pernikahanmu sendiri, aku sarankan. Jangan ceritakan hal itu ke Shen Hou. Yan Xiaochen. Pesan WeChat dari Chen Ziyuan untukmu. Apa maksudnya? Kamu pikir apa maksudnya? Yaitu maksudnya. Aku cuma percaya apa yang kamu katakan. Kita cerai saja. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang tidak ada. Nanti juga tidak akan ada. Yan Xiaochen, kamu akhirnya mengaku. Aku terlalu bodoh. Aku selalu berhayal kamu dan Chen Ziyuan benar-benar tidak ada apa-apa. Saya masih memohon maafmu. Aku hanya bahan tertawaan Yan Xiaochen. Besok kita cerai saja.
Maaf, nomor yang Anda hubungi. Halo Xiao Chen. Kamu baik-baik saja. Aku sekarang di depan kompleks rumahmu. Kirimkan nomor gedungnya padaku. Pergilah. Jangan ikut campur urusanku lagi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Xiao Chen. Kenapa kamu mencabut jarumnya? Lihat ini sampai berdarah. Yan Xiao Chen. Halo. Lau Li ke rumah sakit terdekat baik. Aku hamil. Tapi aku bilang pada Shenhou bahwa anak ini bukan miliknya. Kenapa bilang begitu? Kalau tidak bilang begitu, dia tidak akan menyerah. Bagaimana bisa aku dan dia menjadi satu keluarga? Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Shenhou jika dia tahu hal ini. Apa yang akan dia lakukan? Dia juga akan sangat menderita. Jadi lebih baik aku. Jadi lebih baik membuat semua orang menderita. Aku lebih baik mengakhiri hubungan ini sendiri. Masih harus bilang maaf padamu. Dia salah paham hubungan kita. Tapi aku tidak bisa menjelaskan padanya. Karena aku bilang akan membantu. Apapun bantuannya, aku akan membantu sampai akhir. Baiklah, jangan menangis lagi. Besok kamu bisa temani aku ke kantor catatan sipil. Xiao Chen, kamu benar-benar tidak akan menyesal. Lagi pula Shenhou adalah ayah anak itu. Kalau kamu benar-benar cerai, bagaimana dengan anaknya? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu sekarang hanya ada satu pilihan ini. Tidak apa-apa. Yan Xiao Chen. Ditemani kekasih baru bercerai dengan mantan. Kamu benar-benar hebat. Naiklah.
Aku sedang mempersiapkan untuk orang tua. Mendesain satu set pakaian. Sekarang ini orang-orang seumuran kita. Banyak yang tidak bisa berpakaian. Tapi warnamu ini tidak terlalu mencolok ya. Warna ini tidak bagus lihat punyaku. Sudah kembali. Shenhou kembali. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kelihatan murung? Ibumu bertanya padamu. Tidak apa-apa. Kamu kelihatannya tidak baik-baik saja. Apa yang tidak bisa kamu ceritakan pada orang tua? Aku bercerai. Sejak kamu mencuri buku keluarga dan pergi menikah, aku pikir itu hanya permainan rumah-rumahan. Sekarang permainan itu sudah selesai. Nak, dengarkan kata hati ibu. Kalian berdua sudah bercerai. Maka hubunganmu dengan Yan Xiaochen harus benar-benar diakhiri. Anggap saja kamu bermimpi. Sekarang mimpi itu sudah usai. Saatnya menghadapi kenyataan. Kamu masih muda dan seorang pria. Yang harus kamu pikirkan bukanlah berumah tangga, tapi memikirkan karirmu. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Sudah jangan karena satu hubungan kamu jadi terpuruk mengerti. Dari sekarang fokuskan dirimu pada karir ibumu, benar ini yang terbaik. Besok kamu mulai kerja di cabang perusahaan. Jangan jadi sales lagi menurutku. Mulailah sebagai manajer. Terserah. Kamu. Apa maksudmu? Terserah. Dia sembarangan menikah sekarang, sembarangan bercerai. Jadi manajer juga sembarangan. Sungguh membuatku marah. Kenapa banyak sekali? Terserah. Sudah jangan marah. Tehnya sudah dingin, aku akan membuatkan yang hangat. Untuk meredakan amarah. Terserah. Permisi, apakah bagian kardiovaskular ada di lantai ini? Ini adalah area A untuk kebidanan. Kamu sebenarnya tidak perlu menemani aku. Untung aku menemani kamu, kalau tidak aku tidak tahu harus berterima kasih. Kamu kekurangan gizi, sepertinya akhir-akhir ini tidak bisa membiarkanmu lembur. Hasil tesnya sudah keluar, lihatlah. Halo Kak Fang. Aku kasih tahu ya, sekarang aku lagi berobat di rumah sakit di Shanghai. Aku lihat Xiao Chen. Dia sakit, aku juga nggak terlalu tahu jelasnya. Tapi ada seorang laki-laki yang nemenin dia, cuma Mereka berdua. keluar dari bagian kebidanan, jadi aku nggak nyapa. Kebidanan laki-laki. Apa itu Shenhou yang dia bawa pulang waktu itu ya? Kurasa kok nggak mirip. Laki-laki yang waktu itu, gini aja deh. Aku fotoin terus kirim ke kamu ya. Halo Mama, Kamu di mana? aku di kantor.
sudah bisa bohong ya? Siapa laki-laki yang nemenin kamu ke kebidanan? Aku. Kamu hamil ya? Nggak kok kamu tahu. Kalau nggak ada Tante Tian yang kasih tahu, berapa lama lagi kamu mau sembunyikan? Kamu minta buku nikah ke aku buat daftar nikah ya? Sudah nikah belum anaknya siapa? Bukan Mama. Dan Xiaochen sekarang kamu berani banget ya? Makin menjadi-jadi. Hamil duluan sebelum nikah. Kamu nggak malu ya? Aku ngomong sama kamu denger nggak? Cepat pulang dari Shanghai, pulang jelasin semuanya. Ada apa Mama bilang apa? Mama udah tahu. Shenhou, kamu sekarang di mana? Aku bilang sekarang kamu harusnya ke kantor kan? Kamu nggak lupa janji sama aku kan? Aku nggak peduli kamu janji sama aku. Seorang laki-laki harus jaga janji di masyarakat. Harus bertanggung jawab sama keluarga, ngerti nggak? Aku udah bicara sama Om Liu. Kamu ke cabang Shanghai jadi general manager. Hari ini nggak, sekarang juga. Aku mau kamu sekarang juga ke kantor. Shenhou. Mama udah besarin kamu sampai gede di hatimu. Cuma ada yang Xiaochen aja yang nggak ada yang lain. Halo, di situ kok berisik banget. Kamu ngapain sih, berantakan banget. Yushen, teman kamu ini, bener nggak sih kayaknya kondisinya nggak bener? Jangan sampai ada apa-apa. Nggak peduli nyawa ya. Turun. Putar lagi 1 putaran. 1 meter pun tidak boleh turun. Jangan pedulikan aku. Siapa lagi yang akan peduli padamu kalau bukan aku? Ada apa sekarang langit runtuh? Tanpa Yan Xiaochen kamu tidak bisa hidup. Sudah kubilang jangan pedulikan aku. Dan jangan sebut namanya. Baiklah Shenhou. Siapa lagi yang bisa mengurusmu kalau bukan aku? Selama bertahun-tahun persahabatan kita sia-sia. Dari sekarang kinerja kita di paruh pertama tahun ini cukup bagus, jadi saya pikir di paruh kedua harus lebih. Kita sampai di mana? Tidak ada. Beristirahatlah dan siap makan siang, kita lanjutkan bicara sore ini. Jangan lihat lagi keluar.
Ayah, apa yang harus aku lakukan? Xiao Chen. Ini rekan kerja baru di perusahaan kita. Baru saja selesai onboarding saya ada dapat kamu bantu dia beradaptasi. Kak Xinli. Saya ingin izin sore ini. Kamu kenapa akhir-akhir ini kondisinya tidak baik? Saya menyarankan jangan biarkan urusan cinta mengganggu pekerjaan. Selesaikan urusanmu sore ini mulai besok. Bersemangat lagi, oke? Oke. Ayo Xinhui, itu tempatmu. Dia namanya Xinlia. Bicaranya seperti meledak-ledak, kamu tidak tahu. Saya tadi sangat gugup. Di sini tidak apa-apa. Kalau kamu sudah kenal dia, kamu akan tahu dia orangnya baik. Saya ada urusan sebentar hari ini, tidak bisa menemani kamu mengenal bisnis perusahaan. Baiklah, tidak apa-apa, kamu sibuk saja, saya hanya ingin siang ini ajak kamu makan siang, terima kasih, lain kali saja. Li Hui ini teman kuliah saya, Liu Xinhui. Halo. Sudah pernah bertemu. Saya ada urusan harus pergi dulu. Tolong bantu saya bantu dia mengenal bisnis perusahaan. Bagaimana? Baiklah, tidak masalah tidak. Kamu mau kemana? Urusan pribadi. Manajer Cheng. Mereka berdua tidak mungkin benar-benar ada sesuatu kan? Apa yang dikatakan? Dia mereka. Tidak ada APA meskipun ada APA. Lebih baik kamu tidak tahu kenalan dulu. Seni Liao Song. Halo. Jangan terlalu dekat dengannya, ayo aku ajak kamu berkenalan. Ini ruang rapat kami. Maaf ya, maaf. Pria dewasa menunggu lift masih nyerobot. Kamu tidak malu ya? Maaf ya, maaf buru-buru. Yan Xiaochen siapa ya? Masuk saja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ayo kamu naik, terima kasih ya. Ayo aku bantu kamu. Terima kasih. Pertama kali hamil ya? Ya, Sudah menikah? sudah bercerai. Ada yang menemani kamu datang? Kami punya aturan untuk operasi aborsi. Seharusnya ada keluarga yang menemani. Kalian harus memastikan dengan teliti. Di surat persetujuan operasi. Setelah tanda tangan baru bisa dilakukan operasi. Apapun akibatnya saya sendiri yang menanggung. Jadi saya sendiri yang menandatangani dan memastikan sudah cukup. Apakah kamu masih ada pertanyaan? Silahkan tanya. Ini menyangkut tubuhmu, kami juga berharap bisa berkomunikasi dengan baik, menghindari kemungkinan. Memastikan kamu bisa pulih dengan baik setelah operasi. Setelah saya selesai operasi, perlu cuti istirahat. Tentu saja. Aborsi tanpa rasa sakit hanya dalam proses operasi. Dengan anestesi mengurangi rasa sakit dan tidak nyaman. Tapi dalam waktu 2 minggu setelah operasi masih mungkin terjadi beberapa pendarahan yang terus-menerus. Jika kamu tidak istirahat dengan baik,
akan menyebabkan infeksi. Jadi harus melalui. Untuk mempromosikan pemulihan rahimmu dan 2 minggu setelah operasi, segera datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Menghindari dampak buruk yang tertinggal. Saya akan memastikan sekali lagi dengan Anda. Malam sebelum operasi. Sejak jam 10 malam kemarin, Anda belum minum atau makan apapun kan? Belum. Silakan lihat persetujuan operasi dan tanda tangani. Setelah menandatangani, perawat akan mengantar Anda ke ruang operasi untuk persiapan. Apa yang Anda lakukan? Pria dilarang masuk. Maaf. Permisi perawat, saya mau tanya. Apakah ada pasien bernama Yan Xiaochen di sini? Apakah Anda keluarga pasien? Saya temannya. Kami tidak berhak membocorkan privasi pasien.